Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Anisha Putri dengan NIM 10001 1382025175, asal dari Universitas Sriwijaya. Soal pertama yaitu jelaskan tentang konsep dasar epidemiologi penyakit menular. Epidemiologi penyakit menular merupakan studi epidemiologi yang berfokus pada distribusi dan determinan penyakit menular yang disebabkan oleh agen infeksi seperti virus dan bakteri melalui transmisi agen dari orang yang terinfeksi, hewan atau reservoir lainnya ke pejamu yang rentan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan mengenai natural history of disease dan kaitannya dengan manifestasi penyakit. Natural history of disease atau riwayat alamiah penyakit merupakan suatu proses perkembangan penyakit tanpa adanya campur tangan manusia dengan sengaja. Riwayat alamiah penyakit berhubungan dengan manifestasi penyakit. Dikarenakan melalui riwayat alamiah penyakit, kita bisa mengetahui tahapan gejala yang dialami oleh individu, mulai dari masa prepatogenesa sampai masa akhir penyakit. Setelah mencapai masa akhir penyakit, kita bisa mengetahui hasil dari proses yang ditimbulkan dari perkembangan suatu penyakit yang ada dalam tubuh individu. Soal yang ketiga yaitu jelaskan sifat utama aspek penularan penyakit dari orang ke orang. Yang pertama yaitu waktu generasi, yaitu masa masuknya bibit penyakit pada pejamu tertentu sampai masa kemampuan maksimal pejamu tersebut untuk dapat menularkan penyakit. Selanjutnya yaitu kekebalan kelompok atau herd immunity, yaitu tingkat kemampuan atau daya tahan suatu kelompok penduduk terhadap serangan atau penyebaran unsur penyebab penyakit menular tertentu berdasarkan tingkat kekebalan sejumlah kelompok tertentu yang merupakan faktor utama dalam kejadian wabah. Dan yang ketiga yaitu angka serangan, yang merupakan sejumlah kasus yang berkembang atau muncul satu satuan waktu tertentu di kalangan anggota kelompok yang mengalami kontak serta memiliki risiko atau kerentanan terhadap penyakit tersebut. Selanjutnya yaitu jelaskan kaitan antara transisi demografi dan transisi epidemiologi. Transisi epidemiologi sangat dipengaruhi oleh transisi demografi, sebab dalam salah satu tahap transisi demografi terjadi proses pertumbuhan rendah yang mengakibatkan mortalitas dan fertilitas relatif stabil. Kadang, fertilitas lebih rendah dari mortalitas, sehingga pertumbuhan negatif. Soal selanjutnya yaitu pilihlah salah satu contoh penyakit menular, kemudian jelaskan penyakitnya secara umum. Berikut upaya pencegahan yang dapat dilakukan baik di tingkatan primordial, primary, secondary, dan tertiary prevention. Di sini saya memilih penyakit campak. Campak merupakan penyakit yang pada dasarnya disebabkan oleh infeksi virus rubella. Virus ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, atau mata. Di kulit, virus ini menyebabkan peradangan pada kapiler, sehingga menimbulkan ciri khas campak yaitu ruam pada permukaan dan merah-merah yang terdapat pada kulit. Infeksi virus ini bisa menyebar melalui beberapa hal, diantaranya kontak fisik dengan penderita, terkena air liur penderita, berada di dekat penderita, dan menyentuh permukaan dengan virus dan kemudian memasukkan jari ke dalam mulut atau menggosok hidung atau mata. Penyakit campak memiliki dampak yang sangat buruk, terutama bagi kesehatan penderitanya. Penyakit campak akan menimbulkan bercak pada kulit, demam tinggi, dehidrasi, dan kelelahan. Kondisi ini sangatlah menyakitkan terutama bagi anak-anak. Penyakit ini juga menyebabkan peradangan pada telinga luar, radang otak, pneumonia, dan kebutaan hingga kematian.
Berikut tahapan-tahapan dalam pencegahan penyakit campak. Tahapan yang pertama yaitu pencegahan primordial. Pencegahan primordial dilakukan dalam mencegah munculnya faktor risiko terhadap penyakit campak. Sasaran dari pencegahan primordial adalah anak-anak yang masih sehat dan belum memiliki risiko tinggi, agar tidak memiliki faktor risiko tinggi untuk penyakit campak. Edukasi pada orang tua sangat penting peranannya dalam upaya pencegahan primordial. Tindakan yang perlu dilakukan seperti penyuluhan mengenai pendidikan kesehatan, konseling nutrisi, dan penataan rumah yang baik. Selanjutnya yaitu pencegahan primer. Sasaran dari pencegahan primer adalah orang-orang yang termaksud kelompok berisiko, yakni anak-anak yang belum terkena campak tetapi berpotensi untuk terkena penyakit campak. Pada pencegahan primer ini harus mengenal faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya campak dan upaya untuk mengeliminasi faktor-faktor tersebut. Pencegahan primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui promosi kesehatan, yaitu memberikan edukasi campak, pendidikan, dan latihan mengenai pengetahuan mengenai campak. Dan yaitu dengan cara proteksi spesifik, yaitu pemberian vaksin dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya untuk mencegah atau menghambat timbulnya komplikasi dengan tindakan-tindakan seperti tes penyaringan yang ditujukan untuk pendeteksian dini, campak, serta penanganannya segera dan efektif. Tujuan utama dari kegiatan-kegiatan pencegahan sekunder adalah untuk mengidentifikasi orang-orang tanpa gejala yang telah sakit atau penderita yang beresiko tinggi untuk mengembangkan atau memperparah penyakit. Pencegahan sekunder yang dapat dilakukan yaitu dengan deteksi dini, yaitu deteksi yang biasa dilakukan ialah menggali gejala-gejala ketidakwajaran pada suatu penyakit dan pengobatan yang tepat, yaitu penderita campak tanpa komplikasi dapat berobat jalan. Tidak ada obat yang secara langsung dapat bekerja pada virus campak sehingga memerlukan pengobatan yang tepat seperti istirahat di tempat tidur, kompres air hangat bila demam tinggi, dan pemberian cukup cairan dan kalori. Tahapan yang terakhir yaitu pencegahan tersier. Pencegahan tersier bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi dan kematian. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan pada pencegahan tersier yaitu penanganan akibat lanjutan dari komplikasi campak dan pemberian vitamin A dosis tinggi karena cadangan vitamin A akan turun secara cepat, terutama pada anak kurang gizi yang akan menurunkan imunisasi mereka. Sekian jawaban dan penjelasan dari saya. Semoga bisa diterima dan dimaklumi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.